Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta yang terjadi di tanah air. Berita kali ini datang dari Buzzer RP Denny Siregar yang mendapatkan peringatan dan juga kawan-kawannya mendekati Pilpres, buzzer bakalan dimusnahkan. Pegiat media sosial Denny Siregar mendapatkan peringatan dari salah satu warganet terkait dengan nasib buzzer menjelang pemilihan presiden 2024 mendatang. Peringatan itu datang dari warganet yang mengomentari salah satu cuitan Denny Siregar di Twitter. Sebelumnya, Denny menulis sebagai penutup, kata Ahok. Nah, mengomentari cuitan Denny itu, salah satu warganet dengan akun @doniardi memperingatkan kepada Denny Siregar terkait dengan Pilpres 2024. Kata akun itu, dia mendapatkan info A1 bahwa semua buzzer bakal dimusnahkan sedikit demi sedikit menjelang pemilihan presiden 2024. Menurutnya hal itu dilakukan guna mengantisipasi saingan capres dengan kode Sinbad. Selain itu, akun tersebut juga mengatakan bahwa penyokong atau pelindung buzzer akan menjauhkan diri secara pelan-pelan dari buzzer untuk mengamankan wilayah kekuasaannya. Bang, ini serius info A1. Mendekati Pilpres 2024, semua buzzer akan dimusnahkan step by step untuk mengantisipasi saingan capres dengan kode Sinbad. Dan juga penyokong atau pelindung buzzer akan perlahan-lahan menjauhkan diri dari buzzer untuk mengamankan wilayah kekuasaannya. You target, begitu kata akun tersebut. Saat mampir ke profil pemilik akun tersebut, nampak dia bukan pertama ini saja memberikan peringatan kepada Denny Siregar. Dari yang terlihat sudah dilakukan setidaknya 3 kali orang itu memberikan peringatan demi kebaikan untuk Denny Siregar. Mendapatkan peringatan tersebut, Denny Siregar juga nampak santai. Dia terlihat tidak mempersoalkan hal tersebut dan hanya bertanya-tanya soal siapa capres dengan kode Sinbad. Emang siapa Sinbad? Tanya Denny. Komentar Denny Siregar atas peringatan tersebut lantas mendapatkan beragam respon dari sejumlah pengguna Twitter. Bodoh amat, kita jadi buzzer RP, nggak ada yang modalin alias modal sendiri, dan apa yang kita lakukan semata-mata ingin jaga NKRI tetap aman dan damai, kata salah satu akun. Ini udah 2022 bro, para penikmat kekuasaan sudah banyak yang mulai berubah warna, bergerak cari selamat dan citra untuk 2024, satu persatu penjilat peliharaannya dilepas, dibiarkan atau dikorbankan, karena majikan lebih pintar dan yang tahu yang pandai menjilat. Pandai menggonggong itu juga pandai menggigit, kata lainnya. Saatnya menertibkan buzzer. Tingkah buzzer pendukung Presiden Joko Widodo makin lama makin membahayakan demokrasi di negeri ini. Berbagai kabar bohong mereka sebarkan dan gaungkan di media sosial untuk mempengaruhi opini dan sikap publik. Para pendengung menjadi bagian dari kepentingan politik jangka pendek, mengamankan kebijakan pemerintah. Para pendengung itulah yang pertama kali menyebarkan kabar tentang ambulans berlogo pemerintah DKI Jakarta yang berisi batu saat unjuk rasa pelajar sekolah menengah atas pekan lalu. Terekam oleh Drone Emprit, aplikasi pemantau percakapan di dunia maya. Cuitan mereka itu lebih cepat, beberapa jam dibanding dengan akun resmi TMC Polda Metro Jaya. Sebagian diantaranya mengolok-olok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mereka perangi sejak pemilihan Gubernur DKI 2017. Belakangan, polisi menyatakan kabar itu tidak benar. Dalam kasus seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga revisi Undang-Undang KPK, para pendengung menyebarkan agitasi bahwa lembaga itu dikuasai oleh kelompok agama garis keras yang mereka sebut Taliban. Mereka menyebut Novel Baswedan, penyidik yang dikenal gigih mengusut berbagai kasus korupsi jumbo, sebagai antek khilafah. Ketika timbul dukungan kepada KPK, mereka menyerang para pendukung itu dengan memberi mereka label pendukung khilafah.
Sesungguhnya, para buzzer ini adalah produk gagal dari era kebebasan berpendapat. Memanfaatkan kemampuan menulis, sebagian di antara buzzer Jokowi adalah bekas wartawan dan fanatisme pembacanya. Mereka mengemas kabar bohong sedemikian rupa sehingga terlihat benar. Kadang pun disertakan pula bumbu berdasarkan sumber intelijen. Diterpa arus informasi yang masif dari para pendengung yang saling menggaungkan pesan, para pendukung Jokowi yang tidak melakukan verifikasi ikut-ikutan mendukung sikap tersebut dan menghujat mereka yang berbeda pandangan. Para pendukung agaknya punya hubungan kuat dengan penguasa dan aparat negara. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan profil pihak yang dianggap sebagai lawan, seperti kartu tanda penduduk, nomor telepon, bahkan jenis telepon seluler yang digunakan. Dukungan pemerintah kepada buzzer pun terlihat dengan pemberangusan akun-akun yang punya sikap berbeda, yang dituding menyebarkan kabar-kabar bohong. Kolaborasi para buzzer dengan aparat negara ini pada akhirnya memperkuat kartel kekuasaan yang memberangus kebebasan berpendapat dan berbicara. Presiden Jokowi harus segera menertibkan para buzzer yang sulit dipercaya keberadaannya. Tidak Presiden ketahui jika bukan dia yang mengendalikannya. Tanpa mereka pun Jokowi sebenarnya tak perlu khawatir terhadap berbagai serangan di media sosial. Meraih dukungan 55,5% suara pada pemilihan umum lalu, Jokowi punya pengikut setia yang sebenarnya siap membelanya di media sosial. Seandainya kinerja Jokowi dalam 5 tahun ke depan meningkat, terutama di berbagai bidang yang selama ini masih berponten merah, para pemilih niscaya akan terus membela Presiden. Pada era digital ini, tak salah jika seorang pejabat negara memiliki pasukan khusus di dunia maya untuk membantu pemenangan ataupun mempromosikan keberhasilan. Tapi ketika pejabat negara membiarkan pendengungnya ini bertindak lewat batas, sudah selayaknya kita mempertanyakan autentisitas kepemimpinannya.